Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada Bu Lam. Iya, Bu. Sudah lama Bu? Enggak, Bu. Baru sekitar 10 menit. Oh. Ibu sibuk? Enggak, ini kebetulan lagi jam kosong. Ada apa nih Bu? Enggak, Bu. Cuman mau cerita dikit aja. Oke boleh, mau cerita apa tuh? Kayaknya Ibu lagi galau nih. Iya, Bu. Jadi ini maksudnya Ibu cerita sama saya, harapan Ibu apa nanti setelah ini? Ya, setidaknya saya dapat pencerahan dari Ibu kalau bisa itu solusi lah, Bu, untuk menyelesaikan kegalauan saya ini. Iya, mudah-mudahan nanti setelah ini kita mendapatkan solusinya dan perasaan Ibu juga lebih tenang ya Bu ya. Nah, tapi sebelum Ibu cerita, ada baiknya tenangkan dulu pikirannya, nyamankan dulu hatinya, biar kita sama-sama bisa berpikir positif. Ibu tarik nafas yang dalam, keluarkan perlahan, tenangkan dulu pikiran Ibu. Sudah, Bu. Sudah bisa cerita dengan nyaman Bu? Sudah, Bu. Baik, ada apa nih? Gini, Bu. Bentar lagi kan ada lomba pidato antar provinsi. Kebetulan kemarin pas rapat satu mapel itu rekan-rekan guru itu menunjuk saya untuk melatih anak kita yang ikut lomba. Tapi saya ragu, Bu, dengan kemampuan saya. Oh, jadi Ibu nih ditunjuk nih, dipercaya untuk melatih siswa kita lomba pidato. Iya, Bu. Iya, tapi Ibu merasa belum yakin menerima amanah itu ya Bu? Iya, Bu. Alasannya kenapa nih Bu? Kenapa Ibu belum siap nih? Karena saya mikir kan, Bu, masih banyak guru senior. Kenapa harus saya? Jadi saya merasa tuh sepertinya mereka sengaja untuk membebankan tugas itu kepada saya. Selain itu saya kan guru baru, Bu. Baru berapa tahun? Ibu kan tahu juga, baru berapa tahun mengajar. Pengalaman juga nggak ada. Nah, jadi dua alasan itulah, Bu, yang membuat saya tuh semakin ragu untuk menerima amanah ini. Baik, jadi ada dua persoalan ya Bu ya yang Ibu rasakan. Yang pertama, Ibu bertanya-tanya nih, kenapa harus Ibu? Apa mereka sengaja membebankan tugas ini kepada Ibu? Gitu ya Bu ya? Nah, yang kedua, Ibu belum banyak pengalaman dan merasa belum pantas, khawatir tidak bisa maksimal melatih siswa kita. Gitu ya Bu? Iya, Bu. Baik, kita ke persoalan pertama dulu nih. Pertanyaan Ibu, kenapa harus Ibu? Begitu ya Bu? Ada tidak upaya yang sudah Ibu lakukan untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu itu? Belum ada, Bu. Ini baru saya dan pemikiran saya sendiri. Nah, jadi Ibu masih mengira-ngira nih, sengaja kali ya mereka membebankan tugas ini kepada saya gitu ya Bu. Tapi kalau dari hal positifnya, menurut Ibu, apa kemungkinan hal positif atau hal baik maksud dari rekan-rekan Ibu untuk menunjuk Ibu? Kalau saya pribadi, Bu, menganggapnya mungkin mereka ingin memberikan pengalaman lebih kepada saya. Apalagi kan karena guru baru, jadi masih muda juga, jadi diberikan kesempatan melalui lomba pidato ini. Jadi saya melatih anak, memberikan saya jadi bisa belajar sendiri, bisa mengajari anak lebih. Nah, jadi ada hal positifnya ya Bu ya. Apakah Ibu bisa menarik kesimpulan pastinya nih? Nah, maksud mereka apa? Dari kemungkinan tadi, apakah Ibu bisa mengambil kesimpulan pastinya? Nggak bisa, Bu. Nah, karena ini masih perkiraan Ibu kan, bisa jadi memang hal positif ini maksud mereka begitu. Atau bisa jadi ini hal negatif yang tadi pertama Ibu pikirkan, akan membebankan tugas kepada Ibu begitu kan? Nah, untuk mendapatkan jawaban itu, sebaiknya yang Ibu lakukan apa nih menurut Ibu? Saya harus bertanya langsung ke mereka, Bu. Selesai bicara dengan Ibu, saya harus temui mereka, bertanya apa tujuan mereka memilih saya. Karena saya takutnya saya dengan pemikiran saya itu bisa merusak komunikasi kami sesama guru mapel. Nah, itu dia, bagus sekali Bu. Jadi memang langkah Ibu sangat baik.
kita sebagai guru ini kan yang paling utama itu komunikasi ya Bu ya, sesama rekan, kerjasama begitu, supaya jangan terjadi salah paham. Jadi Ibu ini udah berniat untuk menemui rekan-rekan Ibu untuk berdiskusi ya Bu ya, biar bisa lega pikiran Ibu gitu. Mudah-mudahan memang nanti setelah menemui mereka terbuka pikiran kita, terbuka pikiran Ibu, ternyata maksud mereka itu baik ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi ini bagaimana nih prasangka Ibu sekarang atau perasaan Ibu bagaimana jadinya ini? Alhamdulillah perasaan saya sama pemikiran saya sekarang sudah lebih lega Bu dari yang sebelumnya. Terima kasih udah membuka pikiran saya untuk satu hal ini. Baik, mudah-mudahan nanti memang betul-betul nyaman ya Bu ya, bisa berdiskusi dengan rekan-rekan Ibu. Sekarang persoalan yang kedua tadi mengenai pengalaman Ibu katanya belum banyak, terus nanti khawatir tidak bisa maksimal melatih siswa ya Bu. Iya Bu. Nah, dari segi kemampuan nih, pasti setiap kita punya yang namanya kekuatan, potensi ya Bu ya. Dalam hal pidato, kekuatan apa yang Ibu miliki nih kalau dalam pidato? Yang Ibu sadari nih potensi Ibu. Sepertinya lebih ke intonasi sih Bu. Karena kalau penggunaan intonasinya tidak tepat, makna yang ingin disampaikan itu tidak tepat sasaran. Nah, berarti Ibu menguasai intonasi dengan baik. Bagus sekali, Ibu menyadari potensi yang Ibu miliki. Karenanya pantas rasanya rekan-rekan Ibu menunjuk Ibu sebagai pelatih. Iya, tapi kan Bu, kalau masalah pidato bukan terkait ke intonasi saja. Masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan. Misalnya, pemahaman kosakatanya itu harus lebih banyak dan lebih bagus agar pidato tersebut lebih rinci. Nah, jadi ada beberapa hal yang Ibu kurang menguasai ya Bu ya. Nah, coba Ibu pikirkan, apakah teman-teman Ibu yang lain, rekan-rekan Ibu yang lain itu menguasai seluruh materi atau seluruh potensi yang dibutuhkan dalam pidato? Ada nggak salah satu rekan Ibu yang benar-benar menguasai secara penuh nih tentang pidato nih? Sepertinya enggak sih Bu. Tidak ada. Sepertinya tidak. Nah, karena apa tuh Bu? Kenapa tidak ada mereka yang menguasai keseluruhan? Karena setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Nah, betul sekali Bu. Setiap orang, setiap kita pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu Ibu sudah menyadari itu kan? Nah, untuk hal yang belum Ibu kuasai tadi nih, langkah apa yang akan Ibu lakukan terhadap hal-hal yang kurang Ibu kuasai? Sepertinya saya bisa bertanya sama senior untuk beberapa hal yang membuat saya masih bingung. Selebihnya saya bisa belajar dari YouTube bagaimana orang berpidato, apa aja yang perlu diperhatikan selain intonasi dan kosakata. Nah, berarti Ibu sudah memikirkan langkah yang sangat bagus. Jadi Ibu bisa belajar dari orang-orang yang ikut berperan membantu Ibu, seperti rekan-rekan Ibu yang lain kan Bu, senior-senior kita begitu, dari YouTube. Nah, itu sebuah langkah yang sangat baik Bu. Kira-kira ini bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Kapan akan Ibu lakukan? Secepatnya. Kalau untuk menemui rekan, habis bicara dengan Ibu, saya akan menemui mereka. Belajar dari YouTube pulang sekolah. Saya akan berkomitmen Bu untuk belajar agar persiapan lomba pidato ini mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Saya sangat mendukung ya Bu ya. Saya ikut mendukung dan yakin bahwa Ibu pasti bisa melakukan yang terbaik. Nah, sekarang Ibu tinggal melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Terima kasih sudah membuka pikiran saya. Saya permisi ya Bu. Ibu sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.